Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap, dan malam telah mencapai puncak peredarannya dengan cepat, maka sabdamu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam surga, dari atas tahta kerajaan, ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam, dibawanya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh dengan taat kepada perintahmu, seluruh tata ciptaan diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka nampaklah awan membayangi perkemahan. Tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair. Jalan tanpa rintangan muncul dari Laut Merah. Dan lembah kehijau-hijauan timbul dari hempasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu, seluruh bangsa melewati tempat itu, seraya melihat pelbagai tanda yang menakjubkan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput, dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau ya Tuhan, yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dibunuhnya anak-anak sulung di seluruh negeri, pangkal segala kegagahan mereka. Ia menuntun umatnya keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, yang disampaikannya kepada Abraham hamba-Nya. Ia menuntun umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan.
Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, perumpamaan yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya tentu saja bukan untuk menyamakan Allah dengan hakim yang tidak adil. Karena Allah justru adalah hakim yang adil. Maka kita tidak bisa berpikir seperti kalau misalnya kita hendak berhadapan dengan orang lain, atau dalam hal ini contoh ini hakim yang tidak adil, agar kita misalnya memohon dan meminta dengan terus-menerus dengan harapan bahwa akhirnya hakim itu akan jemu dan tidak ingin diganggu lagi, sehingga lalu permohonan itu dikabulkan. Sebaliknya, berhadapan dengan Allah, kita diajak untuk senantiasa tanpa jemu-jemu, bukan karena supaya Allah akhirnya luluh hatinya dan merasa tidak ingin kita ganggu lagi. Sebaliknya, doa yang tidak jemu-jemu ditujukan kepada Allah justru karena kita mau semakin percaya kepadanya, yang lebih dari hakim yang tidak adil tadi. Allah yang melakukan karya-karya besar di dalam sejarah keselamatan adalah Allah yang senantiasa memperhatikan kita. Memperhatikan lalu tidak berarti bahwa apapun yang kita inginkan lalu segera secara instan dikabulkan. Doa yang tidak jemu-jemu adalah tanda kepercayaan dan tanda ketekunan serta ketaatan kepada Allah, karena Allah mengerti apa yang kita butuhkan dan juga waktu yang tepat untuk misalnya memberikan apa yang kita butuhkan itu seturut kehendaknya. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, apa yang ditawarkan oleh Yesus sebagai pengajaran kepada para muridnya menjadi juga ajakan bagi kita untuk lebih semakin percaya kepada Allah. Ia yang menginginkan kita untuk menanggapi tawaran kasih-Nya, mengajak kita untuk semakin menumbuhkan iman kita kepadanya. Itulah yang tadi dikatakan oleh Yesus di akhir perumpamaan. Jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Itulah ajakan bagi kita, agar sungguh justru kita semakin menanggapi kasih Allah dengan semakin percaya kepadanya. Dengan kata lain, semakin beriman kepadanya. Dengan iman itulah kita semakin dibawa pada pengalaman dan relasi yang akrab dengan Allah, sehingga kita jangan sampai merasa misalnya Allah tidak mendengarkan kita, Allah tidak mengabulkan keinginan kita, dan seterusnya. Sebaliknya,
ketika kita berhadapan dengan misalnya pertanyaan mengapa terasa doa-doa tidak dikabulkan, bukannya kita beranggapan bahwa Allah tidak mendengarkan kita, tetapi kita semakin dibawa pada pengalaman akan ketaatan pada Allah, pada keinginan untuk semakin mengenal kehendak-Nya meskipun tidak mudah, sehingga kita boleh semakin percaya kepadanya karena tidak satupun di antara kita yang diabaikan oleh Allah.